tugas ini? Ah, saya kita dari mana ya? Nanti hasilnya habis apa ya Mbak? Iya, nggak apa-apa. Jadi sebelum di sini kan dari kos, sebenarnya ini mau ke sini kan pakai motor. Terus kan emang motor kan tak taruh apa namanya luar kos di kemarin, tapi itu nggak tak kunci itu loh, nggak tak tutup, tak kunci leher, kunciku. Habis itu nggak tak kunci apa namanya udah tutup gitu loh. Soalnya emang lagi error motor itu udah ditutup, terus nggak bisa dibuka lagi pakai kuncinya itu. Kok tadi itu ketutup, nggak tahu yang itu siapa. Ya udah nggak bisa pakai motor. Padahal rencananya ini mau ambil uang, terus juga mau beli oleh-oleh buat pulang kan biasanya mau pulang kan, mau beli oleh-oleh. Terus karena motornya lagi nggak bisa, ya wis nanti nggak tahu gimana. Mungkin pinjam kalau enggak apa namanya bengkel. Berarti motornya Mbak Naswa itu nggak dimasukin ke pasar? Enggak. Dibiarin di luar. Kenapa kok bisa? Apa ya Mbak? Aku kayak lupa loh. Kapan-kapan terakhir kali aku pakai motor itu tuh aku lupa kapan. Cuman aku mikirnya halah mas di sini aja nanti aku juga mau keluar lagi gitu gitu. Tapi kok kemarin tuh nggak jadi keluar gara-gara apa ya? Gara-gara gak enak badan. Terus tuh ya udah aku mikirnya wes nanti lagi aja wes tak masukin gitu. Soalnya karena apa nih kapan hari tak lihat tuh masih nggak apa-apa, masih baik-baik aja. Ya nggak dikunci, ya nggak gimana. Cuman tadi waktu mau kesini kok loh kok kekunci apa ya wes akhirnya udah tadi kan udah nyoba ke bengkel dekat kos itu ternyata bawa bengkelnya nggak bisa, bawa bengkelnya tuh lagi apa namanya grab, iya lagi gitu apa persiapan ya wes. Jadi aku notice kalau Mbak Naswa itu sakit. Sakit apa? Kok bisa sakit? Oh kemarin ya. Iya, kemarin. Apa ya ini sebenarnya tuh kayak bertumpuk-tumpuk, nggak bertumpuk-tumpuk sih sebenarnya, bukan karena di hari itu aku nggak enak badan atau di hari itu gimana gimana. Kan semua orang kan punya pertahanan ego masing-masing ya Mbak. Ya aku tuh tahu, aku paham aku kalau udah lagi impulsif, bukan impulsif dia lagi nggak mood, lagi mentalnya lagi nggak baik-baik aja itu kan kadang aku impulsif. Impulsif tuh kayak melakukan hal yang aku suka tanpa berpikir ke depannya gimana. Jadi sempat kemarin itu ya ada suatu hal lah yang membuat aku jadi ngedrop, akhirnya nyesel. Habis itu udah nggak bisa bangun, terus aku juga nggak puasa, ya udah tidur aja di kos. Dan ingatnya aku jadi nggak follow presentasi, udah mulai tahu sebenarnya presentasi, cuma meskipun nggak ikut presentasi pun aku masih apa namanya bantu nyari jawaban di kolom di apa di grup ini loh, kelompok apa sih, grup WA kelompok. Oh, berarti Mbak Naswa lagi hektik-hektiknya sama kalian. Sebenarnya tuh ya apa ya, dibilang hektik ya iya, tapi nggak hektik tentang perkuliahan aja. Kalau di kuliah ini tadi bukan karena tugas-tugasnya sih, lebih ke hubungan antar personal aja, bukan bukan gara-gara tugas, bukan gara-gara presentasi dosen, enggak. Ya mungkin ada beberapa faktor, cuma yang bikin aku bener-bener kayak amburadul, bener-bener berantakan itu bukan pure tugas dari dosen. Berarti waktu kemarin pertemuan kita yang terakhir yang Mbak Naswa membahas tentang kesibukannya Mbak Naswa yang banyak banget, ini masih berhubungan nggak? Sebenarnya iya masih, cuman tuh kan kemarin kan aku sempat cerita ya waktu ketumpal itu. Sebenarnya aku nggak gimana ya, aku mau jadi ketumpal apa itu kan udah konsekuensi ya, aku udah milih organisasi berarti aku udah ya konsekuensinya gimana itu udah konsekuensiku. Cuman nggak tahu kenapa sinyal di tubuhku itu apa namanya, kalau aku lagi tertekan, apalagi pikiran dan hati itu langsung buat ngedrop. Ya mungkin kemarin kan aku juga Mbak Zara ya yang tentang aku yang koordinasi itu kalau gimana, yang sama hasilnya gimana, ya mungkin awal-awal terima aku kayak gitu. Nah dari situ sebenarnya tuh aku udah cerita dari sampean kemarin, tapi mungkin belum detail ya. Jadi waktu aku sibuk-sibuknya
apa namanya ngurus yang bikin proposal, habis itu yang koordinasi persi, habis itu koordinator, ketua apa namanya kan di acara kan ada divisi ini. Nah ketua dari kadif kadimnya itu kok kayak nggak gerak gitu loh. Jadi itu yang kena imbasnya aku yang tanya ini kok grupnya nggak gerak gini gimana. Waktu itu aku udah berusaha ngecek, udah berusaha ngaktifin ngasih umpan balik, tapi sama mereka tuh responnya ya biasa-biasa aja. Aku nggak nyariin kesimpulannya mereka gimana, cuman kalau misalnya aku gimana ya, kalau mereka jadi aku posisi kayak gitu, ini kan juga acaranya kan ya emang tetap paling aku, tapi kan juga acaranya bareng-bareng gitu loh. Aku tuh juga belum perfect jadi orang, tapi aku kan minta kerja sama nih. Kalau emang mereka ada halangan, aku udah bilang kalau emang ada halangan dan mereka tuh bilang ke aku. Kalau kalian diem aku tuh nggak tahu ini tuh kalian lagi ngapain, kalian ada kendala apa. Aku udah bilang kayak gitu. Udah waktu sibuk kayak gitu kan namanya orang butuh apa pelampiasan. Nah itu waktu kapan hari itu aku itu kan di Yoman sama sampean sama Cahyo juga kan itu. Nah niatnya itu kan mau tugas gini-gini. Nah udah nugas kan, terus habis itu tuh udah aku tuh masih bingung sama pembagian kelompok, pembagian tugas. Posisinya aku di sini masih urus acara, tapi di sisi lain ini tuh juga ada tugas yang sebenarnya di minggu itu tuh cuma satu kelompok, itu diajukan jadi 2 kelompok. Habis itu DR itu besok, jadi bener-bener hanya satu baru buat, terus pembagian itu berantakan banget, kayak nggak ada bagi ini bagian apa. Aku tuh udah bilang aku dikasih bagian aja, tak kerjain, tapi nanti pokoknya besok selesai aku bilang gitu. Nah tiba-tiba aku juga mantap kok malah kerja sendiri ya apa. Terus aku bilang emang kita besok presentasi terus ada PPT ini malah hancur, mungkin ayo tak bangun buat PPT. Aku tuh bilang kayak gitu tuh bukan berarti aku gak mau bikin makalah, maksudnya itu aku mikir misalnya fokus ke makalah semua, jadi itu gak ada pembagiannya. Terus besok PPT-nya kayak apa, aku mikir gitu. Terus tiba-tiba itu udah kamu tinggal bikin kesimpulan sama kita aja. Loh, udah tak jadi udah kan akhirnya aku bikin kesimpulan sama dapus. Habis itu PPT-nya itu juga cover semuanya. Liur aku tok udah kan. Ya aku merasa bersalah. Emang waktu di malam itu kan aku mikirnya udah tinggal PPT aja. Berarti bagianku besok PPT toh makalah ini loh meskipun nanti dikumpulin tuh bakal revisi lagi. Soalnya kan ya emang gak ada sekali nama habis itu langsung fix itu jarang banget, meskipun dikit pun ada revisinya. Terus aku ya yakin wes nanti udah kita kerjain aja terserah. Habis nanti kalau udah direvisi nanti tak bantu isi. Maaf aku lagi sibuk gini-gini, aku udah bilang dan mereka pun tahu kan disitu. Udah kan, terus aku tuh keluar nyari kacauan dia yang banget soal di sini udah tutup. Nah disitu ya aku makan seneng-seneng kan pandurian gini-gini, itu makan kacauan. Tapi aku konsisten kalau habis ini nanti pulang pun aku gak tidur, aku gak ada PPT soalnya aku udah bilang ini besok bakal jadi. Yowes akhirnya aku gak ada PPT, itu kan masih Indo kan yo. Soalnya buat PPT pun juga dari poin-poin mereka tuh banyak yang kosong, itu juga tak cari sendiri, juga tak isi sendiri. Udah oke. Ternyata besok itu nggak ada presentasi cuma satu kelompok. Udah habis itu dari kita pun nggak ada inisiatif buat revisi ini, improve ini. Ya udah ya aku ya udah orang mereka aja nggak mau, ngapain aku bisa payah, aku mikir kayak gitu. Lah kok kemarin tuh aku dengar apa namanya kayak omongan itu katanya kayak gini, katanya aku tuh nggak, katanya Mbak A, kan aku bertiga ya, Mbak A sama B, katanya Mbak A ini katanya aku tuh nggak mau ikut bikin makalah, katanya aku mau bikin PPT aja, padahal dia sendiri tahu kondisinya gimana. Terus sedangkan yang Mbak B ini tuh bilang yang bagiannya si A loh yang nge-cover itu temennya, dia malah nggak laku-laku. Terus sudah enough kan, selesai. Udah terus dan kemarin itu baru jatuh temponya. Nah kan nggak jadi ini kan, nggak jadi presentasi di minggu yang lalu. Itu kan UTS itu dosennya ngasih tugas kita bikin kayak apa lagi, tapi kayak bahan-bahannya itu dikasih sama kalau dosennya yang selesai. Udah bikin sudah. Nah terus di minggu berikutnya, minggu ini itu jatuh tempo presentasiku. Terus Mbak B ini bilangnya nggak ada ditambah kan,
tapi dia tambahin akhirnya tak tambahin apa aku nambah 4 poin, udah 4 poin habis itu udah kan aku nambah itu habis itu nggak tahu emang aku lagi nggak enak badan soalnya kemarinnya itu juga ada acara itu lagi acara itu hari Sabtu terus habis itu waktu hari Sabtu tuh aku udah ambil emang capek bikin evaluasi sudah keluar terus nggak tahu ya kenapa kok itu sebenarnya fine aja cuma waktu aku kan itu juga bikin apa sih kemarin tugas kita tuh ada proposal bahasa Indo akhirnya gini ya wes itu emang kasih tugas ya oke habis itu aku nambah makalah itu terus besoknya itu kayak apa ya mbak kayak habis kita penerbangan itu kan di Indo sekali jam molor terus aku kayak ngerasa kayak gak kuat kayak itu gak bisa buka gitu loh gak tahu lah kok mungkin dia saking capek atau mungkin ini tuh apa reaksi tuh buku yang emang udah gak mau ngapa-ngapain habis itu udah waktu presentasi itu aku tuh emang gak bisa bangun kayak aku tuh denger hewa bangun tapi kamu gak bisa bangun terus aku bangun aku langsung ngiseng gak tahu lah kok kayak bos aku nggak tahu tuh karena faktor aku makan pedes apa ya soalnya perutku ya sakit waktu itu malamnya ya soalnya aku makan pedes ya mungkin jadi satu antara kepikiran lambungku udah pikirannya nggak baik malah tak pelampiasan deh makan yang nggak bener terus akhirnya jatuhnya kayak gitu terus itu Mbak Sibi tuh bilang ke aku loh emang udah jadi moderator wah soalnya lapor dia tuh nggak lapor dia tuh juga gak bisa makalah abstrak tuh yang buat itu temennya bukan dia gini enggak ya terus bilang aja enggak wes begini terus tahu gak sih sebenarnya kan makalah bapaknya sama video aku belum buat video untung kemarin sama bapaknya juga ditanya bayangkan setelah apa dan ya apa ya kayak aku misalnya aku ngajak Mbak Reza Alfian videonya gak bisa kalau nggak apa gitu tapi kayak dia bilang temennya tuh kayak minta berikan fakta gitu Mbak sendiri capek itu kalau emang ada halangan itu ya wes gimana ya aku tuh gak dia emang ada kendala ada apa-apa tuh ya wes toleransi gitu loh cuma gak usah minta berikan fakta loh jadi ini malah jatuhnya kan deh sakit hati dan yang sakit hati itu misalnya di kelompok itu yang sakit hati cuma aku berarti yang problematik kan aku tapi posisinya temanku Mbak B ini yo mangkel sama dia jadi kan posisinya 2 lawan 1 ya Mbak bukannya aku membela tapi yo emang keadaannya kayak gitu mungkin itulah yang membuat aku mungkin akhir-akhir ini tuh kayak itu dibuka tenang sampai mimpi aneh-aneh terus kayak perutku tiba-tiba kayak nggak enak makan muntah terus udah itu mungkin hari itu selesai terus hari ini akan presentasi otomatis malamnya itu aku lembur malam tadi itu juga gimana ya emang kesalahan kelompok tapi untuk kelompokku yang ini tuh ya wes kita sama-sama masalah ya wes berarti ya terima jadi nggak tidur satu nggak tidur semua ya wes akhirnya lembur gini untungnya kok sebenarnya ini matkul yang mungkin bukan ditakuti sih cuman teman-teman tuh lebih takut nggak belajar soalnya emang dosennya kritis jadi dia ya aku bersyukur banget meskipun tadi itu pemaparannya tuh aku nggak maksimal alhamdulillah sama dosennya tuh nggak dikasih kayak apa ya mbak dikasih komentar buruk lah gitu meskipun tadi juga disindir kalau masing-masing jadi buku tapi aku nggak apa-apa cuman sebenarnya aku gak apa-apa misalnya dia langsung bilang di depanku kayak cari sama ada masalah sama aku ya wes bilang aja aku gak usah bilang di temennya gini itu tuh masalahmu masalahku udah selesai gak usah disebar-sebarin antara aku sama kamu ya wes antara aku sama kamu aja gak usah yang lain itu bisa bikin aku ya apa sih hari ini kok malah ini gitu loh terus ya wes lah terus mbak temanku yang si Mbak B ini harus salah bedanya disampaikan lagi tapi dia sesabar kan aku gak bisa gitu loh kayak bukan dewe loh tapi aku mau push dia tuh santa kita biasa gitu aku tuh gak
masalah, gak mau ambil pusing dulu. Jadi ini aku punya masalah sama kamu, ya wes, titik sama kamu. Meskipun aku dekat sama temen, ya wes, sama temen lo gak bakal aku laku. Tapi kalau yang di sini kayaknya enggak. Kayak misalnya ada 3 anak, kok satu gak suka, ini tuh bilang ke ini sama ini, otomatis ini sama ini tuh tahu. Terus NGL lingkungan tuh diisi gini, sumpah ada begini. Nah, selama tuh kalau mungkin kamu lagi sibuk, open saja itu pilihan. Terus apa namanya, open saja itu pilihan, kalau itu kewajiban. Jangan sampai open saja itu bikin kamu berat di tugas yang akhirnya memberatkan teman. Sumpah sakit hati aku, dan aku tahu tuh yang ngasih siapa. Soalnya waktu itu NGL aku masih pending, meskipun gini-gini, tapi tuh typingnya aku kenal itu siapa. Iku sampai bikin aku, kayak ya Allah, kayak jadi yang semulanya aku menerima dia ya wes lah, mungkin mbak ini mungkin butuh ditemenin biar ngerjain gini-gini, mungkin emang awalnya kayak gini kan, tapi kok malah kayak gitu. Jadi ini ada kebencian tersendiri kalau mbak, meskipun ya wes gitu lah, jadi bingung aku. Terus sebentar sebelumnya kan waktu Mbak Naswa lagi aktif-aktifnya soal jadi ketua, itu Mbak Naswa bilang fine-fine aja, misal anggotanya Mbak Naswa itu kurang bisa diajak koordinasi, apalagi ketua divisinya. Terus kenapa, apa yang bikin Mbak Naswa kali ini lebih kesel daripada masalah yang sebelumnya? Bukannya itu bikin lebih apa ya, acaranya lebih kurang bisa diatur dan bikin Mbak Naswa kalian sendiri. Karena ya saya dengar dari ceritanya Mbak Naswa ini, kalau Mbak Naswa menghandle semuanya, menormalisasi semuanya dan mencoba buat memahamin semua orang. Padahal Mbak Naswanya sendiri itu susah kan, kenapa kok bilang fine-fine aja? Awalnya tuh gini, aku denial mbak, jujur aku denial. Aku bilang ini kan setelah berpikir normal bisa ya, soalnya kondisinya udah kondusif. Kemarin tuh kayak emang semua tak salah dari diriku sendiri, semua tak ambil dari diriku sendiri, itu ini salahku, itu salahku, itu salahku. Kayak yo ini sharing lah, ini mungkin acara pertama HMP yang melibatkan non HMP. Kalau mungkin karena kemarin kan cuma 1 HMP aja, kan sama ada dari HMP kan juga follow. Itu jadinya tuh gini. Jadi itu ya mbak, waktu itu kan lagi capek-capek kan, jadi itu tuh jadi apa namanya, jadi bikin tugas. Terus yang mana ini tuh first experience aku sih gitu. Ya aku nggak mau nyalahin mereka, nanti ambil takut gimana mereka mau kemarin atau gimana, soalnya yang ada di dalamku adalah ya udah, mungkin kesalahan mereka itu juga kesalahanku, jadi aku tuh ngelimpahin semua tuh di aku dulu. Jadi kayak, tapi sebenarnya itu aku tuh kesel sama mereka, cuman ya emang gitu, aku kayak denial, ini salahku, ini salahku, ini salahku, dan salahku gitu. Berarti secara nggak langsung kan kamu menormalisasi perlakuan mereka, tapi kamu nyalahin diri kamu sendiri. Iya sih, soalnya yo aku kira tuh mereka tuh gak bersalah gitu loh, gak benar-benar salah. Jadi masih ada unsur, mungkin mereka punya alasan yang mungkin mereka gak bisa speak up di grup, akhirnya mereka diem aja atau gimana. Jadi aku tuh juga introspeksi anak mereka gak nyaman ya sama aku, apa cara aku buat orang tua yang salah. Tapi kok gini loh, kalau emang cara yang salah, semua minta tolong aku udah tanya gimana kabarnya, ada kendala nggak, terus ada kesusahan nggak, dan mereka tuh jawabnya kayak aja. Cuma kenapa kok job desk itu nggak berjalan sesuai timeline, padahal aku udah ngasih timeline-nya. Berarti kan kamu membebankan semuanya ke diri kamu sendiri. Kamu nggak minta pertanggungjawaban mereka sebagai panitia yang bertugas. Kan itu tanggung jawab mereka. Dan kamu sebagai ketua berhak buat negur mereka. Nah, awalnya gitu, awalnya aku mikir, aku tuh berhak negur mereka loh, maksudnya aku yang tanggung jawab di sini, aku tuh yang kepalanya. Cuman mata STP itu dihamilin gitu. Yang diajak kerja sama tuh, kamu tuh ngajak kerja waktu kamu sendiri, keluarga. Dan kamu nggak
bahagia mereka, malah mereka yang berkorban tenaga dan apa-apa tuh buat acara ini kan. Aku mikirnya kok orang ini SOku ini itu kok nggak mikir di posisiku. Aku di sini juga nggak siapa-siapa loh, maksudnya aku juga dibayar loh, aku dapet acara ini pun aku juga nggak minta. Aku gitu aja, ini apa ya, kita tuh tinggal balik aja. Aku untung mereka ya untung, dia sama-sama capek, sama-sama senang, bukan cuma aku aja sekali, cuma mereka terus mereka tuh tak tarik, ini kan capek ada kayak gitu kan. Cuman aku tuh waktu itu tuh kayak lulus lah mungkin mereka gini, lulus lah mungkin mereka gini, udah itu. Terus buat yang tentang problem itu tugas kita kan ya sedikit banyak itu kan tadi aku bercerita ya yang tentang sampai-sampai bisa-bisa dengan itu. Jadi kan apa-apa yang udah terjadi itu bentuk hidup ini terus buat gitu. Sebenarnya aku sadar kalau waktu kayak gini ya mungkin aku bisa berpikir logis. Aku tuh sadar kayak apa-apa yang aku lakuin waktu aku makan kayak mekanisme pertahanan ibuku, pelampiasan itu tuh nggak baik buat aku tuh sadar. Cuman waktu aku lagi ngedon, waktu aku lagi berserang itu kayak seolah-olah nggak sadar kayak apa sih terus kayak aku dibilang itu, kamu siapa sih, kamu ngapain sih orang kayak gini loh yang cuma aku nggak login kamu. Jadi kayak seolah-olah tuh kayak mereka tuh siapa sih. Jadi waktu aku bener-bener kacau itu kayak aku ngerasa ada sosok lain yang hadir, sosok lain yang bukan aku yang berpikir secara logis. Jadi berpikirnya cuma seperti apa sampai malam aja. Berarti waktu kamu capek dan pengen ngungkapin semuanya itu ketahan sama omongan beberapa orang yang bilang kalau itu ya itu tanggung jawab kamu. Iya. Soal kamu yang bilang kalau ada temen kelompok kamu yang ngatain kamu kurang kerja di kelompok, apa itu nggak bikin kamu makin capek? Nah itu juga kok bisa-bisanya dia bilang, maksudnya tuh dia dengar cuma dari satu sisi aja, dia nggak tanya aku gimana, cuma dengar dari temennya. Jadi kan waktu kan tiga ya, Mbak A, Mbak B sama Mbak B. Mbak A ini kan tinggal sama temennya yang aku tadi itu. Aku yang katanya ya, mau jadi inilah, mau jadi itulah. Terus si temennya Mbak A ini kan kirim NPL aku ini tuh ya organisasi itu apa namanya pilihan kuliah itu wajib, jangan sampai organisasi itu bikin kamu pada kalian yang akhirnya memberikan teman kelompok ini. Lalu saya pikir aku kayak gini sih, maksudnya dia loh cuma dengar dari satu pihak, kalau dia tuh nggak tahu aku tuh gimana, padahal nggak tahu aku lagi ngapain sesuatu apa. Tapi kok dia gede-gede masih bilang kalau aku tuh nggak mau ngerjain tugas. Padahal tuh aku udah bilang aku tuh bukan nggak mau ngerjain, soalnya itu udah tahu alasannya kan. Maksudnya itu ya soalnya karena dimajukan itu yang semula itu masih minggu depan jadi ini habis itu udah ini aku tuh bilang kalau misalnya implementasi nggak ada PPT itu nanti bakal yang mau di sana itu apa kan aku bakal menjadi PPT gini itu poin-poinnya. So aku juga bilang udah aku dikasih bagian aja. Nah kok dia sendiri udah kamu tinggal ngasih dapur sama ngasih pulang kan dia yang berarti kan dia yang ngasih bagian aku cuma itu tau aku udah bikin dapur dan ngasih pulang dari PPT. Kalau menurutku ya itu ada, soalnya PPT itu full aku tuh NJN. Terus ternyata materi itu 70% yang disitu Mbak B, Mbak A ini cuma isi abstrak tok, dan itu pun yang bener itu temennya. Kok dibalik sekarang siapa yang nggak ada ya kayak gini yang bisa mikir logis ya mungkin dia yang nggak gini cuman waktu aku bener-bener capek itu kayak ya Allah aku tuh sebel sama dia. Cuman kayak ya mungkin dia ini terus akhirnya aku nyalain diri sendiri. Jadi semuanya tak lupain di aku, soalnya aku ngerasa itu tuh nggak full kesalahan mereka, aku sendiri juga salah. Mungkin reaksi tubuh yang
istirahat dan istirahat. Cuma ya apa yo, kan kayak kejadian aja yang kan di akhir ini aku presentasi 2 kali berturut-turut. Aku hari Senin itu kan banyak tugas, Senin. Habis itu Selasa aku presentasi, Rabunya aku juga hari ini pun aku presentasi. Nah, sedangkan materi-materi aku ini baru dicicil waktu Selasa malam dan sampai tadi subuh. Jadi kayak waktu Selasa ini kan aku lagi ambil, cuma di lapor yang kewajiban, jadi aku kayak pentingin lebih santai dulu. Diriku santai aja, aku semua aja. Yang penting ini bar. Soalnya ini kelompok, kalau yang nggak ngisi, kelompokku sama begini. Jadinya itu mendingan aku aja seru daripada banyak orang seru gini. Ya aku ngerti itu salah, maksudnya kayak apa namanya kayak lebih mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Cuman kondisinya pun kalau aku nggak ngisi, terus siapa yang mau ngisi? Berarti kan kamu udah bertanggung jawab sama diri kamu sendiri, sama tanggung jawab kamu sebagai anggota kelompok. Terus kenapa kamu masih nyalahin diri kamu sendiri sampai sekarang? Nah, nggak mungkin kalau kelompok yang tadi itu kan aja ya bagiannya udah clear, udah baik-baik saja, nggak ada masalah, udah kita tanggung jawab sama apa yang kita pilih. Tapi nggak semua kelompok kayak gitu. Ada yang cuma istilahnya cuma nempel, kalau nggak di nggak mau ngerjain, kalau nggak hamil lewat jam nggak mau ngerjain. Aku pun nggak tahu kesibukan mereka itu apa. Cuma aku mikirnya tuh gini loh, kalau emang mereka sibuk, kalau emang mereka ngantuk tinggal konfirmasi aja masih gini. Kalau diem terus tiba-tiba hilang kan nggak tahu ya mbak, kayak gimana ya, terus yang bikin capek itu loh. Aku tuh juga bingung kok bisa-bisanya teman-teman berapa tangan tuh kok kayak nggak mikir kalau misalnya ditinggal terus mau kayak apa. Aku tuh nggak tahu. Tapi mungkin emang kan kita nggak boleh menghakimi orang, mungkin dia punya kesibukan sendiri apa. Tapi kan kalau konfirmasi kan enak, aku ada kesibukan gini dan lain sebagainya kan enak. Cuma kalau nggak ada konfirmasi terus mau gimana, terus gimana orang nggak seudon. Sedangkan kalau mau disalahin pun kita nggak ada gimana ya, kan nggak ada bukti kuat betul. Jadi tiwasannya nyalahin orang terus nanti bakal terjadi hal yang nggak menyenangkan karena orang itu nggak mau beresiko sih panjang kayak tinggi, ya mendingan ya wis terserah. Akhirnya masih di aku sebel sama mereka, cuma aku denial dan akhirnya jadi korban tuh diriku sendiri. Dan aku nggak ngerti kenapa kok pelampiasanku itu merugikan diriku sendiri. Aku nggak ngerti mbak, soalnya ini pun menurutku udah better dari kemarin. Kayak aku tuh sadar kalau emang aku tuh nggak mentalku tuh nggak baik-baik aja, aku tuh sadar. Soalnya kenapa? Soalnya aku merasa tuh kadang kala tuh ada sosok kepribadian lain muncul di saat aku lagi bener-bener muak sama orang. Aku nggak tahu itu tuh emang kayak gitu atau emang mentalku yang lagi nggak baik-baik aja. Soalnya dulu pernah Jadi pelampiasan kamu selama ini udah kejadian berapa lama? Ingat nggak apa sih yang memicu kamu ngelakuin pelampiasan ini buat pertama kali? aku nggak tahu ya mbak, cuman awal mulai itu kan kayak nggak tahu ya ini tuh. Jadi kamu mimisan itu ada sebab tertentu, bukan dari awal lahir kamu udah punya bawaan penyakit itu? Enggak, kalau dari lahir itu enggak, cuman aku nggak tahu kenapa kok tiba-tiba aku mimisan. Dan anehnya mimisan ini tuh udah diperiksain ke dokter sampai aku habis biaya belasan juta. Udah diperiksain ke dokter, udah dicek gimana dan hasilnya tuh nggak apa, nggak ada apa-apa, nggak ada sakit apa-apa. Jadi bukan fisikku yang sakit, cuman aku nggak tahu ya mbak. Jadi aku nggak bisa nyalahin orang tua. Mana sih orang tua yang nggak mau anak itu sukses? Mana sih orang tua yang nggak mau anak itu berprestasi? Pastinya tuh setiap orang tua pengen. Cuman emang dari kecil tuh aku dapet tekanan yang mana aku tuh disuruh
bingung ya mau tetap di SMA, mau tetap mondok atau keluar atau udah. Aku tuh mikirnya gini, like, aku keluar teman aku kalau di rumah bakal sering di rumah, bakal tiap hari pulang. Sedangkan aku tuh ngerasa aku di rumah itu kayak aku tuh nggak bisa lama di rumah. Kenapa? Soalnya kayak pola pikirku sama pola pikir ibuku tuh beda. Jadi kayak kalau kita lama-lama di rumah, mas, aku yakin deh bakal bertengkar. Aku yakin. Dan itu tuh udah berulang kali terjadi. Makanya kan waktu itu pengen mondok ya, soalnya aku pengen yaudah lah, kita tetap, aku sama ibu tetap berhubungan baik, cuma dengan adanya jarak ini mungkin bakal mengurangi pertengkaran, mengurangi konflik. Nah akhirnya aku tuh sebenarnya pengen keluar. Soalnya aku tuh ngerasa basicku tuh nggak di pondok, kayak aku tuh nggak bisa gerak di pondok. Kayak apa bakat-bakatku, apa kayak argumen-argumenku tuh nggak diterima di pondok. Soalnya pondok itu kayak, bukan aku menjelekkan ya, emang pola pikirnya pondok itu adalah yaudah dari kemarin udah kayak gini. Nah sedangkan mungkin bersosial kita kan kayak kenapa kok nggak dijalanin kayak seiring berjalannya waktu, kayak trennya kayak gimana ini, terus lagi kayak gimana, kayak dibawa biar anak-anak itu nggak dicap udah. Cuman tuh emang nggak bisa diterima. Jadi aku ngerasa kayak di pondok tuh nggak bisa gerak. Cuman kalau aku keluar, resikonya adalah aku bakal di rumah. Sedangkan kalau aku di rumah ya wis, aku tuh ngerasa kayak itu cuma rumah, bukan benar-benar rumah, bukan tempat buat aku kembali. Kayak aku nggak ngerasa aku nyaman sama ibuku, aku merasa beliau perhatian banget. Cuma pada satu titik waktu beliau menekan aku untuk jadi perfect itu kayak aku capek banget. Kayak yang awalnya aku semangat, kalau udah ditekan, udah disuruh gini, aku tuh jadi kayak down. Berarti respon tubuh kamu waktu kamu mimisan itu karena kamu capek ditekan sama orang tua. Jadi awal mula kamu bisa mimisan kayak gini itu karena tekanan. Aku nggak bisa bilang iya dan nggak bisa bilang enggak, soalnya nggak ada bukti validnya. Tapi selama ini waktu kamu mimisan, sebelum mimisan apa yang dirasain? Ya kalau capek itu capek fisik ya, kayaknya enggak. Soalnya aku jogging pun, aku lari-lari pun